menjelaskan tentang pengertian endometriosis. Endometriosis didefinisikan sebagai upaya adanya jaringan endometrium yang berada pada luar rahim. Peningkatan konsentrasi sitokin, inflamasi, dan faktor pertumbuhan di dalam cairan peritoneum berkontribusi pada pembentukan lesi peritoneum. Endometriosis didefinisikan sebagai adanya glandula dan sperma endometrium di luar kavum endometrium. Endometriosis merupakan kondisi ginekologis yang paling sering muncul sekitar lebih dari 22% perempuan. 20% sampai 30% pasien hadir dengan subfertil dan lebih 45% datang dengan nyeri regiopelvis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi. Jadi teman-teman, endometriosis pada populasi umum memiliki prevalensi 5-10% pada wanita reproduktif. Usia rata-rata wanita terdiagnosa adalah umur 28 tahun. Kemudian endometriosis ini ditemukan pada 21-47% wanita yang datang dengan keluhan subfertilitas dan 71-87 dari wanita tersebut memiliki riwayat panggul kronis. Berdasarkan data global, diperkirakan wanita usia produktif atau sekitar 200 juta wanita di seluruh dunia itu memiliki endometriosis. Nah, endometriosis saat ini mempengaruhi sekitar 5,500 juta wanita usia reproduktif di Amerika Serikat. Kemudian mengenai prevalensi endometriosis pada remaja wanita dengan dysmenorrhea dan gangguan nyeri panggul dilaporkan dalam 15 studi yang diterbitkan dari tahun 1980 dan 2011, dan hasil studi tersebut melaporkan bahwa sebanyak 62% dari 8,80 remaja wanita dengan dysmenorrhea atau nyeri panggul kronis dikonfirmasi memiliki endometriosis. Pada remaja wanita yang menjalani laparoskopi, tercatat sebanyak 75% mengalami nyeri panggul kronis yang tidak respon terhadap terapi medis. Sebanyak 70% remaja dengan keluhan dysmenorrhea tidak menunjukkan perbaikan setelah terapi medis. Nah, teman-teman, kemudian menurut data dari Indonesia, di Indonesia data insidensi dan prevalensi endometriosis belum dapat dipastikan karena kurangnya studi. Namun terdapat laporan dari salah satu rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya yang menyatakan bahwa endometriosis terjadi pada 13,6 sampai 69% wanita yang mengalami infertilitas. Kemudian berdasarkan mortalitas, angka mortalitas akibat endometriosis relatif dapat diabaikan secara umum. Angka mortalitas tidak meningkat pada kelompok endometriosis dibandingkan dengan populasi umum. Sebuah studi menyatakan bahwa terdapat penurunan angka mortalitas akibat endometriosis yang diduga yang disebabkan oleh perhatian dan perawatan yang diterima oleh pasien endometriosis. Saya akan melanjutkan penjelasan itu terkait penyebab dan faktor risiko. Itu yang pertama, penyebab. Menurut para ahli, endometriosis dipacu oleh beberapa kondisi, yaitu yang pertama yaitu retrograde menstruation, adalah kondisi di mana aliran darah menstruasi berbalik arah. Pada kondisi ini darah menstruasi tidak mengalir ke arah tubuh melalui vagina, tetapi masuk ke rongga panggul melalui tubak fallopi atau saluran indung telur. Yang kedua yaitu gangguan sistem kekebalan tubuh. Itu ada dugaan bahwa terdapat kegagalan sistem kekebalan tubuh sehingga tidak dapat menghancurkan sel endometrium yang secara keliru tumbuh di luar rahim. Yang ketiga, perubahan sel yang belum matang. Sel yang belum matang ini dapat berubah menjadi sel endometrium, salah satunya dipengaruhi oleh hormon estrogen. Yang keempat yaitu perubahan sel peritoneum.
Sel peritoneum adalah sel yang melapisi bagian dalam perut. Diduga sel peritoneum dapat berubah menjadi sel endometrium bila dipengaruhi hormon atau sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yang kelima, perpindahan sel endometrium. Sel endometrium dapat berpindah ke bagian tubuh lain melalui darah atau sistem limfatik. Yang keenam yaitu proses bedah, operasi sesar, dan histerektomi dapat menyebabkan sel endometrium menempel di area bekas kesehatan. Selanjutnya itu faktor risiko endometriosis. Para ahli meyakini bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang wanita mengalami endometriosis. Di antaranya yaitu berusia antara 25 sampai 40 tahun, riwayat endometriosis pada ibu, bibi atau saudara perempuan, belum pernah melahirkan, mengalami kelainan rahim, menderita kondisi tertentu yang dapat menghalangi jalur darah menstruasi, mengonsumsi minuman beralkohol, mulai menstruasi pada usia yang terlalu muda, siklus menstruasi yang singkat, misalnya pada kurang dari 27 hari, dan mengalami menopause pada usia yang lebih tua dari batas normal. Faktor risiko endometriosis. Para ahli meyakini bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang wanita mengalami endometriosis. Di antara adalah yang pertama, berusia antara 25 sampai 40 tahun. Yang kedua, riwayat endometriosis pada ibu, bibi, dan saudara perempuan. Yang ketiga, belum pernah melahirkan. Yang keempat, mengalami kelainan rahim. Yang kelima, menderita kondisi tertentu yang dapat menghalangi jalur darah menstruasi. Yang keenam, mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang ketujuh, mulai menstruasi pada usia yang terlalu muda. Yang kedelapan, siklus menstruasi yang singkat, misalnya kurang dari 27 hari. Yang kesembilan, mengalami menopause pada usia yang lebih tua dari batas normal. Selanjutnya, manifestasi klinis. Gejala utama endometriosis adalah nyeri hebat pada perut bagian bawah dan sekitar panggul yang berhubungan dengan menstruasi. Meski pada umumnya wanita akan merasakan nyeri haid, namun nyeri pada wanita dengan endometriosis terasa jauh lebih parah dan dapat meningkat seiring waktu. Gejala lain dari endometriosis meliputi kram perut 1 hingga 2 pekan selama menstruasi, volume darah yang berlebihan saat menstruasi, sakit di punggung bagian bawah selama menstruasi, perdarahan di luar siklus menstruasi, dyspareunia, sakit saat buang air besar atau buang air kecil, diare, kembung, mual, sembelit, dan mudah lelah selama menstruasi, dan mandul. Ya baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan patofisiologi endometriosis. Endometriosis terjadi pada seseorang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal atau faktor dari dalam diri pasien itu sendiri meliputi yang pertama, genetik atau keturunan, yang kedua, gen yang abnormal, dan yang ketiga adalah gangguan pada saat menstruasi. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar, meliputi kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian kurang berolahraga, dan yang terakhir yaitu stres, kemudian menstruasi yang tidak teratur. Kedua faktor ini akan terjadi sehingga menyebabkan resiko seseorang mengalami yang namanya kista endometriosis.
Pengobatan yang akan dilakukan terhadap kista endometriosis sendiri meliputi operasi atau pembedahan, di mana perawat akan mengkaji secara 2 kali. Yang pertama yaitu preoperasi atau sebelum operasi, dan yang kedua post operasi atau setelah melakukan operasi. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan preoperasi. Preoperasi ini sudah dijelaskan tadi bahwa sebelum melakukan operasi pada pasien, di mana pasien akan mengalami yang namanya tekanan pada alat-alat di sekitar endometriosis seperti hemoglobin dan rasa sebah atau rasa nyeri tekan pada abdomen, di mana pada hemoglobin sendiri akan mempengaruhi vesiceria urinaria atau kandung kemih yang menekan, sehingga terjadi gangguan miksi sehingga muncul masalah keperawatan yaitu retensi urin. Yang kedua, rasa sebah pada abdomen akan mengakibatkan klien mengalami anoreksia, mual, dan muntah, sehingga terjadi masalah keperawatan, risiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan post operasi atau setelah melakukan operasi, di mana pada klien yang mengalami endometriosis setelah dilakukan operasi, perawat juga akan melakukan pengkajian, di mana akan terjadi yang pertama yaitu luka operasi yang dirasakan oleh pasien dan juga imobilisasi, di mana pada luka operasi sendiri ini akan terjadi yang namanya diskontinuitas jaringan, sehingga klien akan mengalami yang namanya rasa sakit pada area operasi, sehingga muncul masalah keperawatan, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan nyeri. Penata laksana. Penata laksana endometriosis dapat berupa medikamentosa, pembedahan, dan kombinasi pada keduanya. Laparoskopi dapat langsung dilakukan untuk tata laksana endometriosis 50-80%. Gejala yang dirasakan berkurang setelah melakukan operasi. Terapi hormonologi dapat dilakukan untuk menekan dan menunda kekambuhan setelah pembedahan, serta mencegah perkembangan penyakit pada pasien yang tidak menjalani pembedahan. Spray nyeri dengan medikamentosa biasanya digunakan dalam jangka panjang. Penata laksanaan medis yang dilakukan, gejala pasien, efek samping obat, biaya terapi, dan progresi pasien, khususnya pada wanita yang masih ingin untuk hamil. Yang pertama yaitu dengan melakukan medikamentosa. Pada medikamentosa ini terbagi bertujuan untuk mengurangi keluhan nyeri kronis pada wanita dengan endometriosis dan juga memperkecil kemungkinan kambuhnya endometriosis. Obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS kemungkinan, dan pil kontrasepsi oral pada kombinasi dosis rendah yang diberikan sebagai lini pertama. Jika gejala tidak membaik selama 3 bulan, terapi berikutnya yaitu adalah dengan pemberian prolaktin atau hormon gonadotropin atau GnRH. Terapi ini diberikan untuk yang mengurangi nyeri dan perkembangan lesi endometriosis, yaitu yang pertama, analgetik. Penggunaan analgesik diberikan pada pasien yang mengeluh nyeri. Pemberian OAINS dapat berupa ibuprofen dengan dosis 3 kali 40 mg atau asam menefamate dengan dosis 3 kali 500 mg. Penggunaan oanosis dapat dikonsumsi berupa hari sebelum dan saat menstruasi. Yang kedua yaitu menggunakan pil kontrasepsi kombinasi. Terapi hormonologi ini mengandung estrogen dan progesteron. Pil KB yang mengandung kombinasi ini dapat digunakan untuk tata laksanaan
endometriosis. Terapi hormonologi ini dapat disarankan untuk wanita yang tidak berencana untuk hamil. Pil kontrasepsi kombinasi PKK diberikan selama 3 bulan dan cenderung berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu hormon progestin. Progestin bekerja sebagai antiemetik sel endometriosis sehingga dapat mengendalikan pertumbuhan dinding endometrium. Metronidazole ekstasi 100 mg per hari yang diberikan selama 3 bulan atau dihidrogestron 5-10 mg per hari yang diberikan selama 4 bulan. Diketahui dapat meringankan gejala endometriosis. Progestin injeksi subkutan dapat diberikan setiap 3 bulan sekali dengan dosis 104 mg. Yang berikutnya yaitu gonadotropin-releasing hormone agonist atau GnRH agonis. Agonis GnRH bekerja pada reseptor di hipofisis anterior. Agonis GnRH bekerja berdasarkan prinsip umpan balik negatif. Agonosis GnRH yang bekerja pada reseptor hipofisis anterior memicu produksi hormon gonadotropin V atau VSH atau biasanya dikenal sebagai Follicle Stimulus Hormone, dan LH yang biasa dikenal dengan Luteinizing Hormone, dan menyebabkan tingginya produksi hormon estrogen dalam tubuh. Tubuh akan menyadari keadaan ini dan menghentikan produksi GnRH endogen yang menyebabkan hipoestrogen dalam tubuh. Yang berikutnya yaitu agonosis GnRH dapat mengurangi rasa nyeri yang diakibatkan oleh endometriosis yang menghasilkan amenorrhea dan keadaan hipoestrogen sehingga mengakibatkan atrofi endometrium ektopik. Agonosis NRH dapat diberikan dalam berbagai cara. Leuprolid LKT dengan dosis 3,75 mg diinjeksi dengan intramuskular setiap 1-3 bulan sekali. Buserelin AKT 1 mg per hari dapat diinjeksi serta navarafin asetat 20-2 kali sehari secara intranasal. Pemberian agonosis GnRH dikondisikan agar wanita dengan endometriosis tidak selalu pada keadaan hipoestrogen. Terapi FBAC yaitu pengurangan estrogen dilakukan untuk mencegah dan mengatasi gejala yang disebabkan oleh keadaan hipoestrogen serta melindungi tulang wanita dengan endometriosis. Terapi ini biasanya dilakukan selama 3-6 bulan. Agonosis GnRH juga tersedia dalam keadaan kombinasi estrogen dan juga progesteron dan norethindron asetat. Yang berikut yaitu gonadotropin-releasing hormone atau GnRH antagonis. Antagonis GnRH bersifat kompetitif di hipofisis. Antagonis GnRH bekerja dengan langsung menekan produksi GnRH sehingga kondisi hipoestrogen segera terjadi. Studi yang dilakukan oleh Taylor et al. Dinyatakan bahwa egosit dengan dosis
200 mg 2 kali sehari dan dosis 150 mg sekali sehari sama-sama efektif dalam menurunkan dismonera dan nyeri radang panggul non-menstrual selama periode terapi 6 bulan pada pasien endometriosis. Responnya sehubung dengan 2 dosis elegosis tersebut dikaitkan dengan efek samping hipoestrogenik. Beberapa wanita mengalami gejala hot flushes ringan sampai dengan penurunan kepadatan mineral tulang jika dibandingkan dengan kelompok placebo. Berikutnya yaitu yang terakhir mengenai danazol. Danazol adalah derivat 17-etilensterol yang bekerja pada kelenjar hipotesis anterior. Danazol memiliki efek antigonotropik yang menghambat peningkatan hormon FSH yang memiliki efek antigonotropik menghambat peningkatan hormon FSH dan LH sehingga produksi estrogen berkurang. Shub et al. Melaporkan pengaruh danazol terhadap nyeri yang disebabkan oleh endometriosis. Setelah pengobatan danazol selama 3-6 bulan, pasien melaporkan penurunan diberikan secara oral selama 3-6 bulan. Dinyatakan efektif, dapat menghilangkan nyeri dan mengurangi konsentrasi Ca sampai 125 dalam plasma. Namun, konsentrasi VEGF atau Vascular Endocytic Growth Factor plasma ditemukan lebih tinggi setelah terapi. Penata laksanaan yang kedua endometriosis dengan cara pembedahan. Pembedahan endometriosis merupakan baku emas untuk diagnosis definitif. See and treat merupakan cara yang disarankan untuk tata cara laksana endometriosis. Pembedahan dinyatakan efektif mengurangi gejala pada endometriosis yang ditemukan dengan prosedur laparoskopi. Namun, risiko yang morbiditas akibat pembedahan dan potensi kambuhnya ovarium. Risiko morbiditas akibat pembedahan pada potensi terganggunya ovarium terutama dalam kasus endometrioma. Perlu dipertimbangkan pembedahan diindikasi pada wanita dengan nyeri panggul yang tidak merespon terhadap terapi medikamentosa yang pertama tadi, atau pada pasien yang mempunyai kontrasepsi atau kontraindikasi terhadap obat-obatan tersebut. Adanya pada masa anamnesa untuk merupakan indikasi pembedahan pasien dengan endometrioma lebih dari 4 cm harus menjalani pembedahan.